Nah, ini Nabi Adam alaihissalam hidup bersama istrinya, berada di surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Hanya satu permintaan Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam lengah ya, ketika dibujuki oleh syaitan laknatullah, dibujuk, dirayu supaya pertama mungkin mendekat kepada hadis syajarah tersebut. Gak apa-apa nyedak. Pinter setan. Setan itu pinter. Ketika setelah nyedak, kemudian menikmati, merasakan yang namanya syajarah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu murka kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin doa ini sering panjenengan baca, Rabbana zolamna anfusana. Ini doanya Nabi Adam ketika beliau berbuat kesalahan, memakan buah yang berada di surganya Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Artinya apa? Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di situ pakai zolamna anfusana? Karena beliau bersama istrinya, tidak sendiri, memohon kepada Allah bahwa aku telah mendolimi diriku sendiri. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi ampun, memohon ampunan dan memohon diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi ampunan dan tidak memberi rahmat kepada Nabi Adam beserta istrinya, maka lanakunanna minal khasirin, bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang merugi. Ini atasnya Nabi Adam. Atasnya Nabi Adam sudah mengatakan bahwa tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, maka kami termasuk tergolong orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan berada di dunia. Tapi inilah yang disebut kehidupan. Jadi, maka kita juga berusaha. Ketika kita berbuat kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang selalu merugi. Sing ndek ben yo ben, ndek ben sing wis yo ben. Tapi saiki ya berusaha untuk meninggalkan apa yang mungkin saat itu kita nek kelingan jelas gitu. Perkara niku tetep kelingan, ora nek critane nglalek terus lali ora enek. Tetep kelingan, tapi paling tidak kita tidak mengulangi apa yang kita lakukan. Gitu loh, nggih. Nek bab kelingan tetep kelingan, aku ndek mbeni ngene iki bisa menceritakan. Ngoten nggih Pak Rimi nggih. Bisa menceritakan zaman aku sok ndek mbeni ngene kuwi. Iso. Inilah kehidupan. Tapi yang terpenting adalah kita pendam sesuatu yang mungkin dulu kita lakukan tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saiki, mulai sekarang, maka kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Jadi antara tadi kita boleh membaca doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam tiap sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Banyak doa-doa yang dilakukan oleh para nabi. Di antaranya itu. Nah, maka inilah pentingnya kita bersama-sama untuk mengkaji. Ternyata nikmat
Ketika kita mampu untuk belajar, mampu untuk mengkaji, untuk pemahaman kita agar kita mungkin lebih baik. Ini baru kisah Nabi Adam alaihi salam, dan kisah ini mungkin tidak saya ceritakan secara utuh. Nek tak ceritakan tekan subuh rarambung. Mulai di ayat Allah SWT tidak saya baca semua, 25 tidak saya baca. Nanti panjenengan bisa baca sendiri. Ya, di terjemah itu kan ada Quran terjemah, palingnya ada gambaran Nabi Adam dulu kisahnya seperti itu. Jadi ayatnya berurutan, ya, berurutan. Surah Al-Baqarah nanti bisa dicari, diawali dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu nanti sampai jenengan hitung kira-kira 25 ayat. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sedikit ya kisah Nabi Adam alaihissalam terkait dengan itu. Maka di dalam para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang memiliki gelar atau sebutan ulul azmi. Dan sudah pernah dengar itu ya, gelar ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sinten ginten ini. Di antaranya jadi Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian sebenarnya Nabi Ibrahim, terakhir Nabi Muhammad alaihi salam. Kenapa para nabi dan rasul kok mendapatkan gelar ulul azmi? Karena beliau termasuk orang-orang yang tabah dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Ketika beliau berdakwah, dan bayangke Nabi Nuh ketika berdakwah niku, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kapal, bayang. Dikala itu masyarakat mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang gila. Jangan bayangkan itu jenengan sidikon oke mungkin ya golek ke pacol. Itu yang mengatakan itu juga keluarganya sendiri, jangan bayangke. Iku nek Nabi Nuh ora tabah, mungkin wis sidiko petel ya diantem ke petel nggawe gitu kapal gitu. Karena apa? Di skala itu memang suasana panas gitu. Gak ono apa-apa, gak ono udan, gak ono angin, gak ono banjir kok nggawe kapal. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena nanti suatu saat akan ada banjir bandang, banjir besar-besaran. Maka Nabi Nuh diperintahkan tempat itu. Ini masyarakat pada saat itu nggak tahu, sampai mencaci maki, sampai mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin tidak baik untuk didengar. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap tabah menjalankan perintah Allah karena ini merupakan perintah Allah. Maka terjadi setelah selesai kapal itu dibuat oleh Nabi Nuh, maka terjadilah banjir bandang. Yang selamat hanya orang-orang yang ikut dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Karena para nabi dan rasul memang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masyarakat umat tidak tahu. Maka disebut ulul azmi itu karena memiliki kekuatan, memiliki ketabahan yang sangat luar biasa di dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul Allah, untuk bagaimana masyarakat bisa ikut di dalam syariat Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Tetapi ya tidak banyak yang ikut di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam hari ini, ini saya ceritakan satu nabi dulu. Mungkin kokean mungkin tidak jenengan bingung.
Tapi satu dipahami dulu Nabi Adam, salah satunya diantara kisah sejarah Nabi Adam itu seperti itu. Nah, kemudian insya Allah di waktu yang akan datang bisa kita sampaikan dengan Nabi yang berikutnya, Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris nanti dikisahkan usia Nabi Idris itu hanya 82 tahun saja. Jadi terbilang mudah, nanti di atasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten mawon Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat masalah untuk kita semuanya. Mari majelis pertemuan di malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.